Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan di pagi yang barokah ini melainkan kalimatus tsana wa tamjid 'ala Allah azza wa jal. Karena seluruh kenikmatan adalah milik Allah. Seluruh karunia yang kita rasakan mutlak punya Allah. Maka tidak ada yang berhak kita sembah dan kita puji serta kita syukuri melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kemudian untuk keluarga dan keturunannya, untuk sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umatnya yang mengikutinya secara ihsan sampai hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Pagi ini masih dalam pembahasan tentang bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang membahas tentang menyembelih selain untuk Allah. Di mana pada bagian yang kedua ini, halaman yang ke-96, al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan satu ayat dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Wa qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalli, maka salatlah kamu, li rabbika, untuk Rabbmu. Jadikan ibadah salatmu untuk Tuhanmu. Wanhar, dan kemudian an-nahar. An-nahar itu adalah sembelihlah. Sembelihan kamu juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini berbicara tentang dua hal. Ibadah salat yang diperintahkan, yang kedua sembelihan yang diperintahkan. Salat itu ibadah, hanya berhak untuk kita berikan kepada Allah, serta az-zabah itu, an-nahar itu juga ibadah, maka hanya berhak untuk kita berikan kepada Allah. Tidak layak untuk kita berikan ya sembelihan kita, salat kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan beberapa makna fasalli li rabbika ay la li ghairi. Itu naikkanlah salatmu untuk Tuhanmu, la li ghairihi, bukan untuk selain Tuhanmu. Yang kedua, makna wanhar ay izbah. Izbah, sembelihlah. Sembelihan yang kita lakukan hanya untuk Allah. Tidak boleh sembelihan untuk penghuni lembah, penghuni sungai, penghuni laut, atau penghuni gunung, dan lain sebagainya. Maka karena dia ibadah, kita diperintahkan untuk memberikan ibadah itu hanya untuk Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat yang kita baca ini, di mana beliau mengatakan ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhlisa lahu fi salati wa dhabihatihi, agar mengikhlaskan ya ibadah salatnya dan sembelihannya. Tidak ada unsur lain yang harus kita jadikan dalam sembelihan kita melainkan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dalam sembelihan itu mesti ada dua hal. Yang pertama at-tasmiyah, yang kedua al-qasd. At-tasmiyah itu di mana seseorang di saat menyembelih harus mengucapkan bismillah. Ya, kalau tidak sembelihan itu akan menjadi haram. Kita menyebut nama Allah. Yang kedua al-qasd, di mana kita tujuan menyembelih itu apa? Ya, di bulan-bulan haji misalnya, di hari tanggal 10 Zulhijjah atau di hari tasyrik, kita menyembelih hewan ternak kita untuk ibadah kurban, ya, dan sebagainya. Maka tujuan yang kita lakukan untuk menyembelih itu, maka tidak boleh untuk yang lain. Nah, mukhalifan lil musyrikin, ya, menyelisih orang-orang musyrik, alladzina ya'buduna ghairallah, yang menyembah selain Allah, wa yanharuna lil authan, dan mereka menyembelih untuk berhala-berhala. Di sembelihan mereka itu diperuntukkan untuk berhala. Ini sebuah penyimpangan, kekeliruan di dalam melakukan ibadah sembelihan. Maka Allah ingatkan Nabi-Nya SAW agar melakukan ibadah salatnya dan sembelihannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Munasabatul ayati lil bab, ketersesuaian ayat ini dengan bab yang kita baca. Anna dzabha ibadatun, ya, bahwa sesungguhnya sembelihan itu adalah ibadah. Sebagaimana dia nazar ibadah, ya, kemudian salat ibadah. Nah, yajibu ikhlasuha lillahi azza wa jalla. Wajib ibadah itu ikhlas untuk Allah. Persembahan kita lillahi azza wa jalla, bukan untuk yang lain, bukan untuk berhala. Jadi ikhwafillah, bab ini sangat perlu untuk kita tekankan. Ya, karena apa? Karena ya, wasarfuha li ghairihi syirkun akbar. Melakukan penyembelihan bukan untuk Allah, maka itu adalah syirik besar. Kesyirikan yang mesti kita hindari. Kesyirikan yang mesti kita jauhkan. Karena sudah kita bahas berkali-kali tentang kesyirikan ini. Dia adalah musuh dalam ibadah kita. Kesyirikan itu akan menggugurkan kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita. Ibarat dia racun yang akan menggugurkan, ya, racun akan menggugurkan kebaikan-kebaikan kita, bahkan mematikan. Ya. Bahkan mematikan. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama, ikhwafillah, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar. Sesungguhnya sembelihan yang dilakukan selain untuk Allah, maka itu tergolong syirik besar. Syirik besar. Ya. Misalnya ada teman Pak Yogi yang buka lahan, itu kan, lahan proyek untuk apa ya? Bisa jadi untuk sawit atau untuk yang lain lah barangkali. Lalu disembelihnya oleh orang yang punya usaha di situ. Kenapa disembelih? Ya, biar penghuni hutan ini tidak mengganggu kita. Nah, ini tidak boleh. Dan biar kita usaha ketika masuk di sini kita selamat. Nah, Pak Yogi nanti balik ke Petapahan, Meramahan, barangkali masih banyak ini seperti ini. Atau ke Jake nanti kan, atau mungkin Batiko ke Sumbar. Nah, ini masih banyak, di mana-mana perbuatan seperti ini masih ada dan masih dilakukan banyak orang. Yang dasar itu adalah tidak tahu.
yang merasa kalau melakukan itu dia akan selama ini adalah bentuk kurang bersandarnya kita kepada Allah. Kurang bersandar kepada Allah. Kalau Allah Maha Kuat. Kalau kita bersandar kepada Allah, tidak ada makhluk yang akan mengganggu. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ketika kita memasuki sebuah lokasi baru yang itu asing bagi kita mau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari seluruh kejahatan makhluk yang ada di situ. Cukup kalimat itu singkat. Tidak perlu kita sembelih kerbau, sapi, kambing dan seterusnya. Kalau bahasa kitanya menyema kan. Artinya itu kita peruntukkan untuk lahan itu agar yang kita kuasai itu ya aman. Aman dari gangguan manusia, aman dari gangguan jin dan seterusnya. Ini perbuatan syirik besar. Apa gunanya orang yang melakukan itu lalu kemudian dia kaya raya tapi apa yang dilakukan kesyirikan, ya kan? Kenapa sembilan selain Allah itu syirik besar? Li'annahu ibadah, ya karena sembilan itu ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Memberikan ibadah selain untuk Allah itu adalah kesyirikan besar. Kesyirikan ikhwah fillah. Nah, yang kedua, anna as-salata wadh-dhabh min a'zamil ibadat. Sesungguhnya ibadah salat dan sembelihan itu adalah atau ibadah yang paling agung, atau termasuk kepada ibadah-ibadah yang agung. Makanya orang-orang yang menyembelih harus paham fikihnya itu, fikih sembelihan itu. Baik itu nanti yang menyembelih setiap hari ayam potong ataupun kambing, ataupun misalnya di masa atau di hari di saat kita disuruh untuk menyembelih hewan ternak kita, itu ibadah korban kita. Ya, harus paham fikih itu. Ya, pisaunya harus ditajamkan, ya kan? Kemudian menghadap kiblat, membaca bismillah. Ya, semua itu harus dilakukan dan mesti paham ilmunya. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga ikhwafillah, anna as-salata wadh-dhabha lillahi min a'zami mazahiri syukrin ni'am. Bahwa sesungguhnya salat, sembelihan untuk Allah itu merupakan bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita salat ini bagian daripada kita mensyukuri nikmat Allah. Gitu kan? Kita beribadah kepadanya bagian daripada bentuk kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah cukupkan kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Bentuk ketakwaan itu adalah imtithalu awamirillah, di mana kita ini menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan kita menjauhkan larangannya. Coba kita perhatikan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau salat sampai memar kakinya. Padahal ibunda kita telah mengingatkan, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya dosa engkau telah diampunkan Allah, engkau telah dijamin masuk surga, dan engkau dipilih menjadi seorang Rasul. Kenapa harus bersusah-susah sampai bengkak kakinya untuk salat? Lihat kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Tak pantaskah saya ini menjadi hamba yang bersyukur, kata Allah. Ibadah yang kita lakukan bagian kesyukuran kita atas nikmat Allah. Kita salat, ya, kita puasa, kita ngaji, kita sedekah, kita melakukan kebaikan, bagian daripada ya implementasi daripada kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sangat diperlukan. Karena ketakwaan itu adalah amal yang dilihatkan oleh seorang hamba di dalam ketaatannya kepada Allah. Bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar hanya keyakinan di dalam hatinya dan pengakuan oleh lisan, tidak. Tapi imtisalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka salat dan sembelihan itu ikhwafillah adalah
bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ata bil fa'i adala 'ala sabab. Ya, fa salli li rabbika wanhar li'anna fi'la dhalika sababun lil qiyami bi syukri ma a'tahu minal kautsar. Karena melakukan salat dan melakukan sembelihan itu sebab bentuk daripada kita mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, kepadanya dari al-kautsar dan nikmat. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ini penting sekali ikhwafillah rahimakumullah untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang salah di dalam beribadah, baik secara pelaksanaannya ataupun secara tujuannya. Pelaksanaannya harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Salat kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bagaimana kita mulai bertakbir sampai kita salam, itu kan penting untuk kita pelajari. Jangan sampai ibadah ini asal-asalan. Jangan sampai salat kita tidak betul. Asal salat, semua orang bisa. Tapi kemudian salat yang berkualitas yang seperti apa? Sesuai dengan syarat dan rukun. Penuh dengan tumaknina, khusyuk dan tumaknina. Itu penting. Maka para ulama pun memberikan perhatian untuk kita apa? Memberikan perhatian, menulis kita tentang sifat salat Nabi SAW yang wajib untuk kita pelajari bersama. Sifat salat Nabi. Karena salat adalah kunci kebaikan dan salat akan memberikan manfaat di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Bahkan dia adalah, salat itu adalah amal yang pertama di hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah perjanjian antara kita dari orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana mungkin kita mengaku beriman kepada Allah sementara salat tidak dilakukan, dikerjakan? Dan bagaimana Nabi SAW memberikan wasiatnya tentang salat, bahkan para nabi dan rasul meminta agar dia dijadikan anak keturunan juga termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Maka salat itu hal yang sangat penting dan utama dalam kehidupan kita, dan dia bagian daripada kesyukuran, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan az-zabah, sembelihan. Dia adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah awal daripada sejarah az-zabah, di mana Allah mengujinya dengan apa? Dengan menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim seorang ayah yang penyabar, seorang ayah yang taat, diuji dengan lambatnya mendapatkan keturunan, kecuali mendapatkan keturunan yang sudah di usia tua. Tapi ketika anaknya sudah hadir dan bukan usianya kecil tapi sudah dewasa, itu pun mendapatkan ujian yang lebih berat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk menyembelih anaknya. Tapi karena itu adalah perintah Allah, tidak ada pilihan melalui Ibrahim, tidak ada pilihan bagi Ibrahim melainkan as-sam'u wa ta'ah. Nah, buah daripada as-sam'u wa ta'ah itulah Allah kemudian menggantinya dengan al-kabsh. Ismail selamat, dan ini adalah ikhwafillah sebuah pelajaran dalam proses ibadah itu sendiri. Terkadang ada ibadah di luar nalar kita, tapi kita wajib untuk menjalankannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan buahnya akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail, buah dari itu Allah selamatkan dia dan anaknya. Kemudian Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan sebagai tauladan bagi kita
di dalam kehidupan ini. Masih banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan suri tauladan bagi kita dalam kehidupan ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Sekali lagi, kata an-nahar, kalaulah kita lebih spesifikkan lagi, itu adalah untuk cara sembelihnya onta. An-nahar itu artinya ditusuk. Kalau az-zabah sembelihan itu memang disembelih di lehernya. Tapi kalau onta itu tidak disembelih. Onta itu caranya Pak Yogi, ini itu dia ditusuk urat apanya. Yang memang kalau hewan lain itu disembelih. Kalau onta tidak disembelih Pak De. Itu tidak bisa kita megang onta itu. Onta itu dia ditusuk. Dan itu sudah ahli, ditusuk di sininya, dan itu memang di situ kata-kata nahar itu adalah bukan disembelih. Az-zabah itu disembelih. Selain daripada onta itu disembelih. Nah, mungkin kalau ingin melihat bagaimana penyembelihan onta, bisa lihat di YouTube. Sudah banyak di-share dan seterusnya. Nah, kalau kita haji di musim-musim penyembelihan hewan korban al-hajiyu di sana, maka kita bisa lihat itu bagaimana onta itu ditusuk di lehernya. Jadi ditusuk di lehernya, dan di situ cara penyembelihan, bukan menyakiti, gitu ya. Maka belajarlah kita melihat itu, dan subhanallah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat kepada kita dengan menikmati hewan-hewan ternak yang ada di sekitar kita. Makanya seluruh alam ini, tumbuhan, hewan-hewannya adalah musakhkhar bagi kita, yaitu Allah berikan mudah bagi kita untuk mendapatkannya, menikmatinya. Maka kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah untuk kenikmatan-kenikmatan bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Ini adalah dalil yang kedua dari bab yang datang menjelaskan tentang menyembelih selain Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, sembelihan tidak boleh kita lakukan melainkan dengan tujuan lillah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya, bismillah. Nah, kalau dulu beberapa waktu yang lewat kita lihat di media sosial, ya, ada di daerah Kampar Kiri yang menyembelih kerbau atau sapi, dan kemudian kepalanya dibuang ke sungai Subayang, ya, dengan tujuan bahwa kampung itu, masyarakatnya juga terjauh dari bala bencana. Dan perbuatan ini adalah perbuatan syirik, perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyarakat dan secara umum masyarakat, mereka tetap mendapatkan ujian dan musibah, ya, dan itu tidak akan bisa menolaknya. Nah, ikhwafillah, kedangkalan tentang akidah ini akan berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Orang tidak benar akidahnya, maka dia akan lemah, dia akan bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan percaya dengan kekuatan-kekuatan lain melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi oleh itu ikhwafillah, jauhkan kesyirikan dan ritual-ritual, budaya-budaya yang mengandung unsur kesyirikan dalam kehidupan kita. Manakala budaya-budaya itu melanggar aturan Allah, maka wajib untuk kita tinggalkan. Wajib untuk kita tinggalkan dan harus menjalankan aturan-aturan agama kita. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara